Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 6, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ASEAN. ASEAN adalah kumpulan negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN memiliki kepanjangan Association of Southeast Asian Nation, adalah perkumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 8 Agustus 1967, 5 tokoh dari 5 negara telah mencetuskan ASEAN, yaitu dari Indonesia, Adam Malik, dari Malaysia, Tun Abdul Razak, dari Singapura, S. Rajaratman, dari Thailand, Tanat Koman, dan dari Filipina, yaitu Narcisco Ramos. Di belakang saya terdapat gedung ASEAN atau Sekretariat ASEAN yang ada di Jakarta. Di tempat inilah biasanya pemimpin-pemimpin di negara ASEAN berkumpul menjadi satu untuk membahas program-program atau apapun yang ada di ASEAN. Kerjasama apapun di ASEAN biasanya diadakan di gedung ini. Nah, apakah kalian tahu negara-negara ASEAN saat ini berjumlah berapa? Ya, benar. 10 negara ASEAN. Sekarang ASEAN terdiri dari 10 anggota negaranya. Negara apa saja? Yang pertama adalah Indonesia. Yang kedua, Malaysia. Yang ketiga, Singapura. Yang keempat, Brunei Darussalam. Yang kelima, Thailand. Yang keenam, Myanmar. Yang ketujuh, Laos. Yang kedelapan, Kamboja. Yang kesembilan, Vietnam. Dan yang kesepuluh adalah Filipina. Ya, bisa kalian lihat di belakang saya. Ya, ini adalah anggota ASEAN, 10 negara anggota ASEAN. Berdasarkan letaknya silakan seperti ini adalah peta negara ASEAN, bisa kalian amati sendiri. Baik, anak-anakku, setelah ini nanti kita akan membahas satu persatu negara-negara di Asia Tenggara atau ASEAN, sehingga kalian akan mendapatkan banyak informasi mengenai kehidupan sosial budaya masyarakat di ASEAN. Negara ASEAN yang pertama adalah Indonesia. Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Bahasa nasional negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kepala pemerintahan adalah Presiden. Indonesia adalah negara kepulauan karena terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut menyebabkan adanya banyak suku bangsa, banyak bahasa daerah, banyak budaya dan keragaman sosial yang berbeda. Selain itu, persebaran penduduk juga tidak merata dan lebih banyak terpusat di Pulau Jawa. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di bidang pertanian dan mayoritas penduduk beragama Islam. Malaysia. Ibu kota negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Bahasa nasional negara Malaysia adalah bahasa Melayu. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja. Negara ini dikenal dengan nama negeri jiran. Letaknya sangat dekat dengan Indonesia. Mayoritas penduduk beragama Islam. Terdapat 3 etnis yang berada di Malaysia, yaitu Melayu, Cina, dan India. Singapura. Ibu kota negara Singapura adalah Singapura. Singapura adalah sebuah negara kota. Bahasa nasional negara Singapura adalah bahasa Melayu, bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris. Serta ada beberapa bahasa Tamil. Kepala negara Singapura adalah Presiden. Singapura memiliki lambang negara Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan juga Eropa. Singapura adalah negara dengan luas wilayah kecil, namun negara ini termasuk kuat dalam hal ekonomi dan berpenduduk sangat padat.
Thailand. Ibu kota negara Thailand adalah Bangkok. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Thai. Negara ini dipimpin oleh seorang raja. Budaya di Thailand menganggap bahwa kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati, sehingga tidak ada yang berani menyentuh kepala walaupun kepala anak-anak. Namun sebaliknya, kaki dianggap sebagai bagian tubuh yang tidak dihormati karena menapak tanah. Oleh sebab itu, ada tradisi tidak boleh menghadapkan kaki ke arah patung suci atau ke orang lain. Laos. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Lao, bahasa Prancis, dan bahasa Inggris. Kepala negara Laos adalah presiden. Penduduk Laos banyak menganut agama Buddha. Mereka dikenal dengan kesabaran dan kesederhanaannya. Kamboja. Ibu kota negara Kamboja adalah Phnom Penh. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Khmer, bahasa Prancis, dan bahasa Inggris. Negara ini dipimpin oleh seorang raja. Negara Kamboja terdapat banyak candi yang terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Buddha dan Hindu terukir di tembok bangunan. Myanmar. Ibu kota negara Myanmar adalah Naypyidaw. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Burma. Negara ini dipimpin oleh presiden. Negara Myanmar dijuluki sebagai negara 1000 pagoda karena terdapat banyak kuil-kuil Buddha. Mayoritas penduduknya adalah keturunan dari Tibet. Brunei Darussalam. Ibu kota negara Brunei Darussalam adalah Bandar Seri Begawan. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Melayu, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Kepala negara Brunei Darussalam adalah Sultan. Mayoritas penduduknya adalah Melayu. Vietnam. Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Bahasa nasional yang digunakan adalah bahasa Vietnam. Kepala negara Vietnam adalah presiden. Warga Vietnam gemar duduk di kursi yang sangat pendek pada saat makan ataupun mengobrol. Selain itu, mayoritas penduduk Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen karena dinasti Nguyen adalah dinasti terakhir di Vietnam. Filipina. Ibu kota negara Filipina adalah Manila. Bahasa nasional yang digunakan adalah Filipino, bahasa Tagalog, dan bahasa Inggris. Negara ini dipimpin oleh presiden. Negara Filipina berbentuk kepulauan. Budaya di Filipina dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Berjabat tangan merupakan bentuk salam penghormatan yang paling sering dijumpai. Sebagian besar masyarakat Filipina juga gemar bernyanyi serta menari setiap kali diadakan pesta. Setiap penduduk di negara Asia Tenggara memiliki perbedaan dalam hal keyakinan. Penduduk Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam sebagian besar beragama Islam. Penduduk Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam sebagian besar beragama Buddha. Penduduk Filipina sebagian besar beragama Kristen. Selain itu, sebagian besar penduduk Cina di kawasan Asia Tenggara memiliki berbagai bentuk kepercayaan seperti Buddha, Taoisme, Konghucu, Kristen, pemujaan leluhur, pemujaan arwah, dan sebagainya. Selain keragaman agama, juga terdapat keragaman budaya. Budaya tersebut berkembang dan menjadi identitas sebuah negara. Segala perbedaan dan persamaan tersebut harus dijaga dan dilestarikan dari pengaruh luar. Apakah kamu sudah turut menjaga dan melestarikan budaya dalam negeri? Baik anak-anakku, menarik bukan penjelasan tentang negara-negara ASEAN tadi? Nah, untuk menambah pengetahuan kalian tentang negara-negara ASEAN, kalian bisa baca lagi di buku tema kalian. Dan untuk menguji kemampuan kalian, di akhir tayangan ini nanti, kalian akan mendapatkan soal-soal yang akan kalian kerjakan. Baik, anak-anakku, selama pandemi ini, kalian harus belajar sendiri di rumah. Jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Selalu semangat,
tetap belajar walaupun di rumah, dan selalu semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.